Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yulianti dari kelas 11 Farmasi Klinis dan Komunitas. Di sini saya akan membacakan teks cerpen bertema Percaya. Aku merupakan siswa di sebuah SMK ternama di Jakarta. Aku putra dari keluarga yang kurang mampu. Aku dapat masuk ke SMK ternama karena biaya siswa dan melalui jalur prestasi, sehingga aku bisa masuk ke dalam orang pintar ini. Aku hanya beruntung saja. Aku adalah murid yang pendiam dan hanya dapat mengagumi kepintaran teman-temanku yang jauh di atasku. Tidak seperti aku yang hanya mengerti sedikit tentang apa yang mereka bahas. Hanya anggukan-anggukan kecil yang aku berikan untuk mengekspresikan bahwa aku mengerti. Suasana kelas yang baru ini membuatku semakin terbungkam karena aku tidak biasa dengan keramaian. Beberapa orang teman yang aku kenal, dan kebanyakan hanya yang aku sering lihat wajahnya saja. Di antara mereka, rata-rata mengerti cara menggunakan internet, handphone, atau alat canggih lainnya. Berbeda dengan aku yang tidak mengerti terhadap teknologi. Aku adalah siswa yang kurang gaul atau bisa dibilang tertinggal oleh zaman. Tapi hal itu tidak membuat aku menyerah. Aku masih ingat bahwa Allah akan selalu menghargai setiap manusia yang bersungguh-sungguh dalam berusaha dan giat belajar. Aku pasti akan sama seperti mereka. Pertama kali aku presentasi di kelas, aku mempresentasikan tugas matematikaku dengan keahlian yang pas-pasan. Aku memberanikan diri untuk memaparkan isi tugasku, dan alhamdulillah, aku puas dengan hasil diriku sendiri. Meskipun banyak kekurangan dalam presentasiku, karena ini baru pertama kali aku presentasi di kelas baruku. Namun, aku tetap menghargai hasil usahaku. Aku berharap nanti ada orang yang akan menghargai dan membantuku dalam mengajarkanku matematika. Aku pendiam di kelas karena menurutku tidak ada gunanya untuk bersosialisasi dengan orang yang tidak menghargai usahaku. Ada satu hal yang membuatku takut untuk masuk kelas. Sejak pertama aku mengagumi seseorang di kelasku. Padahal, jangankan untuk menyukaiku, berteman pun aku tidak pantas karena keterbatasan dan asalku. Tapi sungguh, entah bagaimana perasaan ini bisa muncul. Dia adalah perempuan, pendiam, sama sepertiku. Setiap aku melihat senyum di bibirnya, selama aku melihatnya, ia tidak pernah marah. Meskipun dia melihat aku gugup saat presentasi, dia selalu menampakkan wajah ketenangan. Tapi aku yakin dia setia kawan. Ada keindahan yang kutatap dalam matanya. Aku selalu merindukannya saat libur sekolah. Namun, biarlah ini hanya hayalan bagiku saja. Hari itu, pagi hari, aku terlambat masuk sekolah. Tidak ada satu teman pun yang memberi kabar. Di kelas, aku merasa terasingi. Meskipun aku bersama mereka, mereka seperti tidak menganggap bahwa aku ada bersama mereka. Apa aku terlalu hina untuk dijadikan teman? Apa aku terlihat bodoh? Saat jam pelajaran pertama berakhir, aku tidak ada semangat sedikit pun. Bahkan untuk makan pun tidak. Tret, tret. Aku terkejut mendengar bunyi HP-ku. Ada satu pesan dari Nadine, teman kelasku. Berharap bukan mimpi, aku segera membuka dan membaca bahwa dia memberiku kabar bahwa jam kedua akan segera dimulai. Aku tergesa-gesa dan merasa bahagia karena masih ada yang peduli terhadap diriku. Aku masuk dan melihat ke kelas. Tidak ada apa-apa di kelasku. Kosong, sepi, sunyi, dan gelap. Aku merasa sakit. Namun aku pikir Nadine salah menyebut ruangan. Lalu aku pindah ke ruangan sampingnya, dan di sana sama, gelap, sunyi, tidak ada siapapun.
Seketika aku mendengar orang-orang menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun". Saat itulah aku sadar bahwa itu hanyalah sandiwara mereka. Aku bahagia dan tersenyum. Teman-temanku berkata, "Kenapa kau sangat ketakutan, Dit?" "Kalian tahu, aku pikir kalian sudah pergi meninggalkanku." "Jangan mikir seperti itu. Kita semua senasib seperjuangan, Sob." Saat aku sedang bercanda riang bersama teman-temanku, kupandang ada sosok orang yang aku kagumi, yaitu Anggi. Ia mengucapkan, "Selamat ulang tahun, Dit." Aku tersenyum terhadapnya dan berkata, "Terima kasih, Gi." Tiba-tiba HP-ku berbunyi SMS dari Anggi. "Bisa kita bertemu sekarang?" Aku terkejut dan segera membalas, "Di mana?" Detik kemudian Anggi membalas, "Samping kelas, taman belakang." Aku bergegas menghampiri. Aku pandang ia gugup dan berkeringat dingin. Tanya, "Kau kenapa?" Lalu ia berkata, "Langsung saja, aku mau tanya, gimana perasaan kamu terhadap aku?" Dari Anggi membuatku sontak, kaget, dan hampir tidak percaya. "Maksudmu?" Lalu aku kembali bertanya, "Mengapa kau bertanya seperti itu?" Anggi pun menjawab, "Tidak, tapi aku merasa ada yang salah dengan hatiku, Dit. Detak jantungku tak beraturan. Aku merasa bahwa aku menyukaimu." Air mataku sontak jatuh dan merasa tidak dapat menyangka bahwa ini terjadi pada diriku. "Kenapa kamu menangis? Apa aku salah menyukaimu?" "Tidak, kau tidak salah. Kau punya hak untuk menyukai siapapun. Tapi aku tidak bisa, karena aku tahu aku tidak pantas bersamamu. Aku sadar, aku ini siapa dan kamu ini siapa." Anggi terdiam mendengar jawaban dari Adit. Ia pikir bahwa Adit akan menerimanya, namun jawabannya berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Anggi pun pergi meninggalkan aku sendirian. Setelah 2 minggu, dia tidak pernah menemuiku dan mengirimiku pesan. Ada perasaan tidak enak dalam hatiku. Rasanya ingin cepat berakhir pelajaran saja. Saat aku menuju kantin, kulihat HP-ku berbunyi dan itu pesan dari Anggi. Namun aku bahagia. Aku membaca pesan itu. "Aku pun menyimpan perasaan ini untukmu, Dit. Aku benar-benar tidak bisa melupakan rasa ini. Aku menyukaimu." Aku terharu membacanya. Sengaja tidak kubalas, dan kulihat Anggi sedang duduk di taman sekolah. Aku pun membalas senyumannya. "Terima kasih. Aku tahu perasaan kita abadi di hadapannya." Lalu ia tersenyum. Aku pun meninggalkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.